Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Semangat? Yes. Belajar dari Pak Umar nih. Yang saya hormati Pak Umar Sawaldi Anwar sebagai Direktur Utama CEO Prudential Syariah. Yang saya hormati Ustadz Dinal Kirom, Kiai Haji Ridwan Muhammad Yusuf. Yang saya hormati teman-teman dari Prudential, laskar Prudential yang luar biasa pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya diminta untuk menyampaikan seni ya, wah ini. Seni mendakwakan, seni menyiarkan, seni mengajak orang untuk berbuat kebajikan. Nah, teman-teman semuanya, memang mendakwakan, mengajak orang berbuat kebajikan itu tidak selalu gampang. Dan umumnya memang selalu ada tantangan. Kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita nggak akan mendapatkan prestasi yang luar biasa kalau tidak melalui proses tantangan ini. Tidak ada penggemblengan. Nah, oleh karena itu, ketika saat ini kita mendakwakan asuransi, ada tantangan, ada kritikan, ya, ada upaya-upaya untuk meragukan asuransi syariah, jangan hadapi dengan pesimistis. Apalagi lari. Wah, gawat tuh, ya. Jangan sampai lari kita. Rasulullah itu nggak pernah lari ketika dicaci maki seperti apapun di dalam mendakwakan agama Islam, syariah, tidak pernah lari. Nah, biasanya ini ada pertanyaan-pertanyaan nih, saya yang inventarisir, yang sering disampaikan oleh teman-teman yang pesimis atau teman-teman yang mencoba menghindari tawaran-tawaran kita. Yang pertama, mereka bilang, sama aja, syariah sama syariah ujung-ujungnya nyari keuntungan. Nah ini ya, sama aja, dua-duanya juga sama, mau asuransi syariah atau konven, juga ya kalau ada klaim ya dibayar. Syariah juga gitu, bayar premi sama. Nah, yang seperti ini nanti kita harus jawab. Juga masih ada yang meragukan, wah syariah itu udah sesuai syariah atau belum? Bahkan kan ada itu ustadz yang bilang asuransi syariah belum sesuai syariah. Bahkan ada yang mengajak nggak usah mengasuransikan diri, karena mengasuransikan diri itu menentang takdir Allah. Ya sudah, kalau kita miskin kena musibah, ya sudah, kita nggak perlulah asuransi, kita serahkan aja ke Allah. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita jawab. Bahkan juga ada yang, mohon maaf, boleh jadi mempelajari asuransi syariah. Nah, begitu melihat alur bisnisnya, dia menyimpulkan, lah itu kan riba-riba juga. Nah, ini juga harus kita jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, berikutnya ini, saya akan uraikan satu-satu. Yang pertama, tentang hakikat bisnis syariah. Syariah sama dengan bisnis yang lain. Saya katakan tidak. Dan ini yang utama, dan ini sering saya sampaikan. Ketika kita memasuki bisnis syariah, keuangan syariah, termasuk di dalamnya asuransi syariah, maka nawaitu kita, niatan kita adalah melakukan upaya spiritualisasi bisnis. Nah ini, spiritualisasi bisnis itu apa? Upaya menjadikan bisnis sebagai sarana perwujudan pengabdian kepada Allah, kepada Tuhan, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudari sekalian pasti tahu ya, bahwa kita hadir di muka bumi ini dengan satu misi yang mulia, yaitu mewakili Allah memakmurkan bumi ini, mensejahterakan penghuni bumi ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita terlibat dalam bisnis, nawaitu kita itu ini mewakili Allah. Coba, luar biasa mulianya kehadiran kita mewakili Allah. Seperti Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling
banyak memberikan manfaat buat manusia. Jadi ini nawaitu kita. Kalau ini sudah kita nawaitukan, niatkan, hunjamkan di dalam hati, maka insya Allah semangat bisnis kita, semangat mengembangkan keuangan syariah termasuk asuransi syariah akan disertai upaya menjunjung tinggi etika atau moralitas di dalam berbisnis. Nah, ini yang utama di dalam syariah, yaitu bisnis yang mengatasnamakan ya khalifatullah sebagai wakil Allah, dan juga bisnis yang mengedepankan moralitas. Ini hakikat bisnis syariah. Oleh karena itu, kalau menggunakan syariah, kok bisnisnya masih putipu gitu ya? Kok motivasinya hanya keduniaan semata, tidak memikirkan yang terbaik kehidupan setelah akhirat, tidak memikirkan kepentingan orang banyak, itu masih syariah, bukan syariah. Nah, ini penting sekali. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya. Jadi insya Allah kalau hari ini kita mulai startnya untuk nawaitu menjadikan bisnis ini sebagai pengabdian Allah dan melaksanakan bisnis ini secara bermoral, beretika, insya Allah Allah akan mencatat sebagai pahala dan akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan syiar terhadap bisnis asuransi syariah. Nah, semua proses itu endingnya adalah keberkahan, teman-teman. Bisnis harus tujuannya, orientasinya mencari keberkahan hidup ini. Betapa banyak orang kaya tapi mengalami kesepian di dalam hidup ini. Orang kaya tapi mengalami kegalauan di dalam hidup ini. Ini indikasi bahwa kekayaan yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh, cuan yang diperoleh tidak berkah. Nah, kalau yang berkah, kita kaya, kita damai, ya, orang sekeliling kita tidak memusuhi kita, kita meninggal, semuanya menangis. Wah, kita kaya, begitu meninggal, orang mensyukuri semua. Alhamdulillah, dia mati, gitu ya. Sudah lama saya mengharapkan dia meninggal, baru sekarang terwujud. Nah, ini tanda-tanda kita su'ul khotimah. Hidupnya tidak berkah. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran tegas banget ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau ingin dibukakan rezeki dari langit yang berkah tadi, kita harus beriman dan bertakwa. Apa artinya? Kita percaya dan mempercayai Allah dan mempercayai ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakannya. Apa ajarannya? Yaitu syariah. Ini teman-teman. Oleh karena itu kita bersyariah tidak hanya persoalan ubudiyah kita ya, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita bersyariah, tapi termasuk muamalah kita, hubungan sesama manusia yang kita lakukan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang luhur di dalam syariah.